Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurdiani dari 12 MIPA 1, nomor absen 30. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dimulai pada tahun 500-an, bangsa Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut yang pernah datang dan menduduki Indonesia, diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tetapi sebelum itu, banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Renaissance. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang ditemukan oleh Copernicus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri di mana penemuan mesin uap untuk kapal laut untuk memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1953. Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan membentuk jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan perdagangan dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Melalui kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan, yaitu untuk mencari 3G. Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, Gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol. Dibanding bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada laut, teknologi, navigasi, dan perlengkapan kapal yang canggih. Di masanya, ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi pemberontakan antara Portugis Spanyol. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran di mana Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur, kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate. Pada tahun 1512, kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan untuk melawan Tidore.
Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng São Paulo. Sedangkan Spanyol mulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik oleh Filipina, namun Fernando de Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang tengah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Persekutuan terus berlanjut hingga pada tahun 1529 persekutuan tersebut diselesaikan dengan diadakannya perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua, pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan Brazil ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Filipina. Karena perjanjian Saragossa ini, teori heliosentris milik Copernicus dibenarkan bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian Inggris kembali melakukan ekspedisi ke arah kedua sebelum sampai ke Indonesia. Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIC atau East India Company, sebuah perusahaan perdagangan milik Inggris. Pada tahun 1628, Inggris sampai di Indonesia berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute, tepatnya pada tanggal
23 Juni 1596 kapal Belanda berhasil mendarat ke pelabuhan Banten. Saat itu ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598 bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini kedatangannya diterima oleh masyarakat Belanda. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1605 VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Sekian video sejarah dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.